teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi masuk dan berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia. Pada masa kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia, terdapat beraneka ragam suku bangsa, organisasi pemerintahan, struktur ekonomi, dan sosial budaya. Suku bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di daerah-daerah pendalaman, jika dilihat dari sudut antropologi budaya, belum banyak mengalami pencampuran jenis-jenis bangsa dan budaya dari luar, seperti dari India, Persia, Arab, dan Eropa. Struktur sosial, ekonomi, dan budayanya agak statis dibandingkan dengan suku bangsa yang mendiami daerah pesisir. Mereka yang berdiam di daerah pesisir, lebih-lebih di kota pelabuhan, menunjukkan ciri-ciri fisik dan sosial budaya yang lebih berkembang akibat pencampuran dengan bangsa dan budaya dari luar. Yang berikutnya, teori masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-5 tidak bisa dilepaskan dari sejarah perdagangan dan pelayaran antar benua yang berlangsung pada masa itu. Kendati demikian, para ahli masih bersilang pendapat tentang bagaimana proses masuknya budaya dan agama Islam tersebut hingga bisa mengalahkan kebudayaan dan agama yang telah ada sebelumnya, yakni Hindu dan Buddha. Berbagai teori pun berkembang dengan disertai bukti dan fakta pendukung. Jadi yang pertama ada teori Gujarat. Tokoh yang mendukung teori ini adalah para ilmuwan Belanda seperti Bijnapel dan Mokate yang mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia ialah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau India. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang, dengan jalur Indonesia Cambai, Timur Tengah sampai ke Eropa. Yang kedua, ada teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hoisin Djajjaningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah, Persia. Teori ini didukung adanya beberapa bukti pembenaran, diantaranya yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein, cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh sang Syiah atau Islam Iran. Yang kedua, di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut upacara tabuik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang ketiga, kesamaan ajaran Sufi. Yang keempat, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. Yang kelima, kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Yang keenam, bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awalnya masuk Islam di Indonesia. Yang ketujuh, adanya perkampungan leren atau leran di Giri daerah Gresik. Yang ketiga, ada teori Makkah. Teori Arab atau teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa para musyafir Arab atau Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, Buya Hamka, Naquib al-Atas, Kaysir M., Yunus Jamil, dan Crawford. Teori masuknya Islam di Indonesia ini didukung beberapa tiga bukti utama, yaitu yang pertama, pada abad ke-7 yaitu 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Makkah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi, masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya yaitu abad ke-7, dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri. Hingga kini, teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat.
Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Oke teman-teman, jadi yang berikut cara penyebaran Islam di Indonesia. Agama Islam di Kepulauan Indonesia semakin berkembang setelah dianut oleh penduduk pesisir Indonesia. Agama dan kebudayaan Islam semakin berkembang ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan agama Islam tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui suatu proses secara damai, responsif, dan proaktif. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang belum menganut Islam mudah tertarik dengan agama dan kebudayaan Islam. Banyak cara yang dilakukan untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Islam, antara lain melalui cara yang pertama dengan cara perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi, yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Tom Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar Islam. Sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukannya sambil berdagang. Pada saluran ini, hampir semua kelompok masyarakat terlibat mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya, sampai menengah ke bawah. Proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua, dengan cara perkawinan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama Pekojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah, misalnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, muka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. Dan cara untuk memeluk agama Islam pun tidak terlalu sulit, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Penyebaran agama Islam dengan saluran ini berjalan lancar, mengingat akan adanya keluarga Muslim yang menghasilkan keturunan-keturunan Muslim, dan mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Dalam beberapa abad, diceritakan adanya proses ini, antara lain, yang pertama, Maulana Ishaq menikahi putri Blambangan dan melahirkan Sunan Giri. Yang kedua, Babat Cirebon diceritakan perkawinan antara putri Kabupaten dengan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, Babat Tuban menceritakan perkawinan antara Raden Ayu Teja, putri Adipati Tuban dengan Syekh Ngabdu Hamman. Yang ketiga, melalui cara pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, antara lain pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri. Pada saat itu, terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama di kerajaan-kerajaan. Kiai Duku adalah guru Maulana Yusuf di Kerajaan Banten. Yang keempat, melalui cara politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya, Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fataliha untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Jadi teman-teman, agama Islam juga membawa perubahan sosial dan budaya, yakni memperhalus dan memperkembangkan budaya Indonesia. Penyesuaian antara adat dan syariah di berbagai daerah di Indonesia selalu terjadi, meskipun kadang-kadang dalam taraf permulaan mengalami proses pertentangan dalam masyarakat. Meskipun demikian, proses Islamisasi di berbagai tempat Indonesia dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh rakyat setempat, sehingga kehidupan keagamaan masyarakat pada umumnya menunjukkan unsur campuran antara Islam dengan kepercayaan sebelumnya.
Hal tersebut dilakukan oleh penyebar Islam karena di Indonesia telah sejak lama terdapat agama atau Hindu-Buddha dan kepercayaan animisme. Pada umumnya, kedatangan Islam dan cara menyebarkannya kepada golongan bangsawan maupun rakyat umum dilakukan dengan cara damai, melalui perdagangan sebagai sarana dakwah oleh para mubalik atau orang-orang alim. Kadang-kadang pula, golongan bangsawan menjadikan Islam sebagai alat politik atau mempertahankan atau mencapai kedudukannya, terutama dalam mewujudkan suatu kerajaan Islam. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi masuk dan berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.